Oke, perkenalkan nama saya Farel Wibowo dengan NIM A11 2021 13776 dan kelas Data Science Bengkel Coding 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian dari UAS Bengkel Coding menggunakan data set yaitu Water Portability CSV. Di sini pertama-tama saya akan mengumpulkan data menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seabird. Bisa dilihat, sini saya menggunakan variabel water data untuk load data itu sendiri, dan saya taruh ke Google Drive saya sendiri agar data tersebut selalu aman dan selalu terupdate, agar ketika saya mengeluarkan Google Colab, dia tidak reconnect kembali. Nah, water data ini digunakan untuk menampilkan 5 data teratas. Bisa dilihat. Kemudian water data tile untuk menampilkan 5 data paling akhir. Lalu lanjut ke menelaah data. Water data info ini untuk menampilkan informasi dari tiap kolom. Kemudian ada water data describe. Describe ini untuk menampilkan phone, pin, dan lain sebagainya dari kolom ini. Nah, water data unique adalah untuk menampilkan kolom yang memiliki data unik seperti pH ini ada 2700 data unik ya. pH hardness ada 3276 dan lain sebagainya. Oke, kemudian masuk ke validasi dan visualisasi data. Di sini saya akan memeriksa apakah ada missing value. Nah, yaitu dengan menggunakan water data is null.sum. Bisa dilihat missing value-nya rata-rata ada di kolom pH, sulfat, dan trihalomethanes. Kemudian bagaimana cara menghilangkan missing value itu? Cara menghilangkannya adalah dengan mengimputasinya menggunakan nilai min atau nilai rata-rata. Dengan menggunakan kode sebagai berikut. Nah, setelah di-run kembali, bisa dilihat missing value-nya pun sudah menghilang. Kemudian visualisasi menggunakan box plot. Nah, visualisasi menggunakan box plot ini sendiri dia menampilkan atau memprediksi dari sebuah dataset. Nah, yang tidak ada di sini adalah kolom portability. Kemudian ada visualisasi menggunakan resampling. Ini ada data pH, data hardness, solids, data kolom. Nah, ini adalah visualisasi distribusi setelah resampling. Bisa dilihat ini hasilnya beda ya dari versi sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan identifikasi jenis kolom, yaitu agar kita dapat mengkategorikan mana yang merupakan kolom kategori dan mana yang kolom numerik. Nah, di sini ada kategorinya itu ada satu, yaitu portability tadi, dan juga numeriknya itu ada 9, yang sisanya itu tadi. Kemudian menentukan objek data. Nah, ini untuk menentukan objek data kurang lebih sama pada awal dari menelaah data itu menggunakan metadata hit untuk menentukan objeknya saja ini. Nah, data info. Kemudian kita masuk ke membersihkan data. Karena sebelumnya kita sudah mencoba melihat bagaimana cara menghilangkan missing value. Nah, ini caranya. Kurang lebih sama. Dan di sini bisa dilihat missing value-nya sudah mulai hilang. Nah, korelasi heatmap. Heatmap ini sendiri juga bisa dilihat setelah missing value-nya hilang, dia pun menyesuaikannya dengan
nilai 1 itu nilai pasti, dan ada nilai negatif juga itu nilai yang tidak pasti. Kemudian masuk ke distribusi histogram plot. Nah, ini adalah kode untuk runningnya. Ini saya sesuaikan sendiri agar bisa mengikuti kodenya ini. Oke, kemudian konstruksi data. Nah, water clean tadi saya ubah menjadi data clean. Agar apa? Agar water data dan data clean itu tidak saling mengacak-acak data. Jadi konsisten, agar selalu konsisten data yang digunakan. Nah, ini saya cek menggunakan data clean info, ternyata yang core itu sama. Lalu masuk ke pemodelan. Sebelumnya kita menggunakan fitur X dan Y untuk dipisahkan dalam dataset. Menggunakan targetnya sendiri adalah potability di sini. Kemudian setelah itu kita membuat visualisasi berupa diagram batang atau bar plot yang menunjukkan jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kategori pada kolom potability. Bisa dilihat ini visualisasinya sendiri menunjukkan individunya ini tidak seimbang ya. Bisa kita oversampling menggunakan teknik smooth. Nah, ini adalah kodenya untuk menggunakan teknik smooth itu sendiri untuk oversampling. Nah, setelah menggunakan smooth, bisa dilihat data dari sebelum menggunakan teknik smooth dan sesudahnya bisa berubah, yang asalnya menjadi tumpang tindih seperti ini menjadi sama. Oke, kemudian di sini mulai masuk ke dalam pemodelan, dimulai dengan library sklearn, try and test split, meng-split sampel data dari 80% data latih dan 20% dataset. Saya menggunakan library Gaussian Naive Bayes, Random Forest, dan juga KNN. Kurang lebih inisialisasinya seperti ini. Ini untuk memanggil inisialisasi dari Naive Bayes. Nah, untuk confusion matrixnya bisa dilihat seperti ini. Confusion matrix dari Naive Bayes dengan nilai akurasinya sendiri adalah 58. Kemudian masuk ke random forest. Ini adalah confusion matrixnya. Nilai akurasinya sendiri ada 0,7, lebih tinggi daripada Naive Bayes. Kemudian ada KNN. Model KNN ini nilainya keakurasinya hanya 0,6. Nah, ini adalah kode untuk mengurutkan mana sih model algoritma yang lebih tinggi tingkat akurasinya. Di sini dipegang oleh Random Forest, kedua KNN, dan yang terakhir ada Naive Bayes. Ini adalah bar plot dari tingkatannya ini ada visualisasinya. Nah, kemudian masuk ke evaluasi. Di evaluasi ini sendiri kita akan mencoba meningkatkan atau membandingkan dari sebelum proses evaluasi, setelah evaluasinya seperti apa pemodelannya nanti. Ya, ini adalah kodenya. Kemudian di sini saya menggunakan randomized search agar lebih cepat. Dikarenakan sebelumnya saya menggunakan grid search itu kurang lebih dia bisa 5 menit lebih, bisa 10 menit, kadang juga loadingnya terlalu lama saat running itu. Gunakan Naive Bayes terlebih dahulu, gunakan base parameter, nah tes akurasi, nah hasilnya seperti ini. Tesnya menjadi sekitar 56 ya akurasinya. Nah,
Sebelumnya itu 57 dan sekarang 56, mengalami penurunan 0,01 lah. Kemudian kita masuk ke random forest. Di sini dapat base parameternya itu 0,56. Cukup jauh penurunannya dari model sebelumnya itu yang dapatnya itu 0,7. Bisa dibilang setelah evaluasi random forest mengalami penurunannya. Kemudian menggunakan KNN, evaluasi KNN ini sendiri kita mendapatkan akurasi sebesar 0,63 atau 63%. Dibandingkan dengan model sebelumnya justru mengalami penurunan. Jadi kurang lebih dari ketiga model tersebut, setelah saya cek lagi menggunakan kode berikut, ternyata perbandingan akurasinya adalah sekian. Dan di sini bisa dilihat hanya KNN saja yang mengalami kenaikan setelah evaluasi. Sedangkan dua lainnya itu mengalami penurunan. Oke, di sini adalah link deploy. Saya deploy ke Streamlit. Ini bisa show dataset. Nah, ini datasetnya langsung ke load. Nah, ini bisa lihat visualisasi dari pH bisa, sulfat bisa, atau yang lain. Dan ini adalah prediksi water potability. Ketika potabilitasnya dia tidak sesuai, maka akan not potable. Ini tidak bisa kualitas airnya. Oke, kemudian masuk kesimpulan. Dengan tingkat akurasi tiap algoritma itu sebagai berikut, sesuai yang saya jelaskan tadi. Nah, setiap algoritma memiliki keunggulan dan keterbatasan. Naive Bayes unggul dalam kecepatan dan efisiensi, tetapi kurang mampu menangani data yang kompleks atau memiliki fitur saling bergantung. KNN relatif sederhana dan efektif pada dataset kecil, tetapi memerlukan optimasi untuk parameter K, serta memiliki performa yang cenderung menurun pada dataset besar. Sedangkan random forest sendiri, meskipun mampu menghasilkan akurasi awal tinggi dengan menangkap pola kompleks, menunjukkan potensi overfitting dalam kasus ini. Nah, jadi di kasus ini itu random forest mengalami overfitting. Nah, berdasarkan analisis, algoritma KNN sangat direkomendasikan sebagai pilihan efektif karena peningkatan akurasinya cukup bagus dibanding dengan kedua algoritma yang lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Sekian dan terima kasih.